Selamat pagi kelas 4C. Oke, di sini Miss Fatwa akan menjelaskan materi yaitu di buku E pembelajaran 3 subtema 2 buka halaman 55 ya. Nah, di sini Miss Fatwa akan menjelaskan tentang bagaimana sih agama Islam itu masuk ke Indonesia. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Agama Islam itu masuk ke Indonesia awalnya melalui perdagangan. Para pedagang itu berasal dari Persia, Gujarat, Arab, dan Mesir ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kesultanan di Nusantara. Yang pertama itu Samudra Pasai. Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara ya. Tokoh sejarah pada masa Kesultanan Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik At-Tahir II, di mana Sultan Malik At-Tahir itu memerintah pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi ya. Dan salah satu benda peninggalan kesultanannya itu berupa uang dirham dari emas. Bisa dilihat gambarnya seperti di buku halaman 55 ya. Oke. Yang kedua, Kesultanan Aceh. Itu terletak di tepi Selat Malaka ya. Di kota Kutaraja yang sekarang itu Banda Aceh. Di mana tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Aceh itu adalah Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi, di mana pada masa pemerintahannya itu meninggalkan maksudnya ada peninggalannya itu berupa Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Itu merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Aceh. Oke, yang selanjutnya buka halaman 56. Oke, yang selanjutnya itu adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu mulanya merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Demak mulai memisahkan diri dengan ibu kota di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Kesultanan Demak ini didirikan oleh Raden Patai yaitu pada tahun 1478 sampai 1518. Dan benda peninggalan pada Kesultanan Demak itu yaitu berupa Masjid Agung Demak dan pintu Bledek. Itu merupakan peninggalan pada Kesultanan Demak. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah Kesultanan Banten. Ini merupakan salah satu contoh gambar Masjid Raya Banten. Merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini terletak di Provinsi Banten, berada di ujung barat Pulau Jawa. Nama sultannya itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Oke, yang selanjutnya yaitu Kesultanan Ternate Tidore. Itu terletak di Kepulauan Maluku Utara. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Ternate Tidore yaitu Sultan Babuloh dan Sultan Nuku, di mana memerintah pada tahun 1570 sampai dengan 1583 Masehi, di mana terkenal sebagai Raja 27 pulau dan berhasil memajukan Kesultanan Ternate. Kemudian benda peninggalannya itu berupa Keraton Kesultanan Ternate. Yang terakhir adalah Kesultanan Gowatalo. Kesultanan Gowatalo merupakan kerajaan kembar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua kesultanan ini letaknya berdekatan. Dan tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Gowa yaitu Sultan Hasanuddin, di mana Sultan Hasanuddin merupakan raja yang sangat gigih dan melawan penjajah.
dan dia tidak mau diajak bekerja sama dengan para penjajah. Kemudian masa pemerintahannya itu dari tahun 1300 sampai 1960, di mana benda peninggalannya itu berupa Masjid Jongaya. Oke, demikian penjelasan tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia atau di Nusantara ya. Oke, nah selanjutnya kalian harus mengisi halaman 57. Nah, di mana ini ada soal latihan tentang tuliskan nama sultan yang terkenal dan tahun memerintah dari kesultanan. Oke, barusan sudah disebutkan nama kesultan, tahun memerintah, dan benda peninggalannya. Kemudian coba diisi latihannya halaman 57. Oke.